Setelah seharian penuh mengajar di sekolah negeri, saya tiba di rumah dengan perasaan sangat lelah. Saya melihat ada gembok baru di lemari persediaan makanan. Itu supaya ibu tidak menyentuh barang-barang kami, kata istri anakku tanpa melihat ke arahku. Saya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, gembok itu sudah hilang, dan sebagai gantinya, saya meninggalkan sepucuk surat. Surat yang membuat tangannya gemetar saat membacanya. Ya, begitulah kejadiannya. Persis seperti yang Anda dengar. Sebuah gembok. Di rumah saya sendiri. Di lemari persediaan yang saya bangun 25 tahun yang lalu, ketika suami saya, Arman, masih hidup dan rumah ini beraroma kopi dan kudapan hangat di pagi hari. Tetapi izinkan saya bercerita dari awal. Karena kisah ini tidak dimulai dengan sebuah gembok. Ini dimulai jauh sebelumnya, ketika saya masih percaya bahwa menjadi seorang ibu yang baik berarti memberikan segalanya tanpa mengharapkan balasan. Nama saya Siti. Usia saya 67 tahun. Dan selama 42 tahun, saya adalah seorang guru sekolah dasar di SD Harapan Bangsa, di daerah Jakarta Selatan. Saya telah mengajari lebih dari 800 anak membaca. Saya memberikan kasih sayang, ketika rumah mereka sendiri tidak memberikannya. Dan tidak pernah saya bayangkan bahwa anak saya sendiri akan membuat saya merasa seperti penyusup di tempat di mana saya membesarkan 3 anak dan menguburkan seorang suami. Hari Selasa itu saya pulang dengan lelah. Kaki saya terasa berat setelah berdiri sepanjang sore mengawasi jam istirahat sekolah. Usia saya 65 tahun saat itu, hampir pensiun. Saya masuk melalui pintu belakang, seperti biasa, dan langsung menuju lemari persediaan untuk mencari kue kering yang saya simpan untuk teman minum teh sore. Itu satu-satunya hiburan kecil saya setelah hari yang panjang. Dan di sanalah benda itu, sebuah gembok perak, baru, berkilauan, tergantung di pintu lemari persediaan milik saya seolah itu hal yang paling normal di dunia. Saya terpaku. Tas saya meluncur dari bahu. Untuk sesaat saya berpikir saya salah rumah, salah masuk pintu, tetapi tidak. Di sana ada ubin pecah di sebelah kompor yang belum sempat diperbaiki oleh almarhum Arman. Di sana ada pot-pot tanaman kemangi di jendela. Itu adalah dapur saya, rumah saya. Kemudian saya mendengar suaranya. Ah, sudah pulang. Anhalannya koluhan atau arkun tabgas anar. Rina masuk ke dapur sambil mengeringkan tangannya dengan lap. Dia mengenakan blus merah muda yang, katanya, berharga Rp400.000 di sebuah butik di Jakarta Selatan. Jumlah uang yang sama yang saya gunakan untuk membeli bahan makanan selama seminggu penuh. Apa ini? Tanya saya sambil menunjuk gembok itu. Suara saya terdengar lebih lembut dari yang saya inginkan. Saya masih belum sepenuhnya memahami apa yang saya lihat. Dia bahkan tidak mengangkat pandangan. Oh, itu. Dimas dan saya membeli beberapa barang untuk kami sendiri. Ibu tahu, produk impor, minyak kelapa organik, hal-hal semacam itu. Jadi, kami tidak ingin tercampur dengan yang lain. Ini untuk menghindari masalah. Untuk menghindari masalah. Seolah-olah sayalah masalahnya. Tapi Rina, ini lemari persediaan saya, rumah saya. Akhirnya dia menatap saya. Dan di mata coklat itu yang dulunya tampak lembut, saya hanya melihat kekosongan. Aduh, Ibu Siti. Jangan diambil hati. Ini hanya pengaturan. Ibu punya ruang ibu. Kami punya ruang kami. Bukankah ini yang paling sehat dalam hidup bersama, menurut ibu? Ruang saya, di rumah saya sendiri. Seolah saya ini penyewa yang ditoleransi. Saya ingin berteriak padanya. Saya ingin mencabut gembok itu dan melemparnya keluar jendela. Tetapi sesuatu di dalam diri saya, bagian yang selalu menjadi guru, yang belajar menimbang setiap kata sebelum mengucapkannya, membuat saya diam. Saya tersenyum. Tentu, nak, terserah kamu. Dan saya pergi ke kamar. Malam itu saya tidak menangis. Saya terlalu marah untuk menangis. Saya duduk di ranjang yang saya bagi dengan Arman selama 38 tahun. Dan untuk pertama kalinya, dalam 3 tahun, saya mengizinkan diri saya melihat dengan jelas apa yang selama ini saya abaikan. Rumah saya bukan lagi milik saya. Itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu seperti ketika jamur masuk ke dinding. Ibu tidak melihatnya sampai sudah ada di mana-mana. 3 tahun lalu,
Ketika Arman meninggal dunia karena serangan jantung saat menyiram bunga, dunia terasa runtuh. Saya tidak hanya kehilangan suami saya kehilangan suara langkahnya di pagi hari, aroma parfumnya ketika dia bersiap-siap untuk pergi, cara dia memeluk saya dari belakang saat saya memasak. Rumah ini menjadi gema raksasa. Dimas, anak bungsu saya, datang ke pemakaman bersama Rina. Mereka sudah menikah 2 tahun. Dia memeluk saya dan berkata, "Ibu, kami tidak akan meninggalkan ibu sendirian. Kami pindah bersama ibu sampai ibu pulih." Sementara, katanya, hanya sampai saya pulih. Tetapi sementara berubah menjadi sebulan, lalu 6, lalu setahun. Dan tiba-tiba sudah 3 tahun berlalu dan mereka bukan hanya tidak pergi, mereka telah mengambil alih sepenuhnya. Awalnya halus. Rina mulai membantu dengan mengatur ulang dapur. "Ini lebih praktis, Bu. Piring-piring keramik yang saya warisi dari ibu saya tersimpan di lemari atas yang sudah tidak bisa saya jangkau. Panci-panci tua saya yang bagus diganti dengan panci anti lengket yang katanya lebih sehat. Kemudian datang perabot rumah tangga. Sofa itu sudah terlalu tua, Ibu Siti. Kita akan menyumbangkannya. Dan sofa coklat saya, tempat Arman membaca koran setiap hari Minggu, menghilang. Sebagai gantinya, mereka meletakkan sofa modern berwarna abu-abu yang memang bagus, ya, tapi itu bukan milik saya. Ruang keluarga berubah menjadi kantor mereka. Ruang jahit saya penuh dengan kotak-kotak barang miliknya. Ruang makan tempat kami merayakan setiap ulang tahun, setiap pertemuan keluarga, sekarang dihiasi dengan lukisan abstrak yang tidak saya pilih. Dan saya, seperti orang bodoh, membiarkan itu terjadi. Karena saya pikir itu adalah cinta, bahwa mereka membantu saya menjadi modern, bahwa begitulah hidup dengan orang muda. Tetapi gembok itu berbeda. Gembok itu adalah sebuah pesan. Malam itu, berbaring dalam kegelapan, saya teringat sesuatu yang saya katakan kepada seorang murid bertahun-tahun yang lalu. Namanya Sari dan kakak perempuannya memperlakukannya dengan buruk, mengambil barang-barangnya, membuatnya merasa tidak terlihat di keluarganya sendiri. "Sari," kata saya, "jangan pernah biarkan siapapun membuat kamu merasa kamu tidak berarti dalam hidupmu sendiri, bahkan karena cinta." Dan saya telah melakukan hal yang persis sama. Saya menatap langit-langit, bayangan lampu jalan bergerak seperti hantu. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasakan sesuatu yang lebih kuat dari kesedihan. Saya merasakan kemarahan. Dan kemarahan itu, saya akan segera tahu, adalah persis apa yang saya butuhkan untuk bangun. Karena yang Rina tidak tahu adalah bahwa guru belajar membaca di antara baris-baris. Dan saya baru saja membaca pesannya dengan sempurna. Yang juga tidak dia tahu adalah bahwa saya juga tahu cara menulis. Keesokan harinya saya terbangun dengan kejernihan yang tidak saya miliki selama bertahun-tahun. Seperti ketika ibu melepas kacamata kotor dan tiba-tiba melihat semua detail yang selama ini ibu abaikan. Saya bangun pagi. Seperti biasa, saya membuat kopi saya di pembuat kopi tua yang masih mereka izinkan saya gunakan, karena yang kapsul hanya untuk mereka. Saya duduk di ruang kecil yang tersisa untuk saya di meja sarapan dan mulai mengingat, itu tidak terjadi tiba-tiba. Itu seperti air yang mengikis batu, tetes demi tetes, sampai Anda tidak mengenali rumah Anda sendiri lagi. Saya membiarkan pikiran saya melakukan perjalanan 3 tahun ke belakang, ke hari pemakaman Arman. Cuaca sangat panas untuk bulan November. Masjid kecil dipenuhi orang. Rekan-rekan guru, tetangga, teman-teman bermain kartu dominonya. Ibu-ibu dari pasar tempat dia diam-diam membeli rokok karena saya akan memarahinya. Dimas datang bersama Rina. Dia mengenakan baju kurung hitam sederhana dan rambutnya disanggul. Dia memeluk saya dengan lembut dan berkata, "Ibu bisa mengandalkan saya untuk apapun yang ibu butuhkan, Bu." Suaranya terdengar tulus. Atau mungkin saya hanya perlu percaya bahwa itu tulus. Setelah pemakaman, ketika semua orang pergi dan rumah itu sunyi sepi seperti yang hanya diketahui oleh mereka yang baru saja ditinggal suami, Dimas memegang tangan saya. "Ibu tidak bisa tinggal sendiri, tidak sekarang. Saya akan baik-baik saja, Nak. Ayahmu mengajari saya untuk menjadi kuat. Saya tahu, tapi kami akan tetap tinggal bersama ibu untuk sementara waktu. Hanya sampai ibu pulih. Rumah ini besar. Kami punya banyak ruang.
Arwas bidan. Baru muno. Kondar. Rina mengangguk di sampingnya, dengan senyum yang saat itu tampak baik hati bagi saya. Ini sementara, Bu Siti. Paling lama beberapa bulan. Selain itu, dengan begini kami bisa menabung untuk uang muka rumah kami dan ibu tidak sendirian. Ini sempurna untuk kita semua. Sempurna untuk kita semua. Kebohongan yang terbungkus dengan begitu baik. Hari-hari pertama berjalan dengan baik. Rina memasak, membersihkan, menemani saya ke rapat guru ketika saya tidak punya semangat untuk pergi sendiri. Dimas memperbaiki hal-hal di rumah yang sudah bertahun-tahun rusak. Tangki air, kunci pintu taman, kebocoran di kamar mandi. Saya merasa ditemani, tidak begitu kosong. Tetapi pada minggu ketiga Rina mulai dengan saran-sarannya. Aduh, Ibu, gorden ini sudah sangat tua. Bagaimana kalau kita beli yang baru? Saya punya mata yang bagus untuk dekorasi. Itu adalah gorden yang saya dan Arman pilih ketika kami merenovasi ruang tamu, berwarna terakota yang serasi dengan lantai. Tetapi saya sangat lelah secara emosional sehingga saya hanya berkata, "Baiklah, Nak, terserah kamu." Seminggu kemudian, gorden terakota saya ada di tempat sampah. Di tempatnya ada yang putih minimalis yang membiarkan terlalu banyak cahaya masuk dan membuat ruang tamu terlihat dingin. Kemudian datang ruang makan. Lukisan pemandangan ini sudah ketinggalan zaman. Lihat, saya membeli yang ini di sebuah galeri seni modern. Ini memberi kepribadian. Pemandangan itu adalah foto Yogyakarta, tempat saya dan Arman menghabiskan bulan madu kami. Setiap kali saya melihatnya, saya mengingatnya di penginapan kecil itu, tertawa karena kami tersesat mencari keraton. Tetapi ketika saya dengan malu-malu memprotes, Rina sudah mengemasnya. Jangan khawatir, saya menyimpannya di dalam kotak. Mungkin suatu hari nanti ibu ingin melihatnya. Suatu hari nanti, seolah-olah sejarah saya sendiri adalah sesuatu yang opsional di rumah saya sendiri. Perubahan terus datang seperti gelombang. Setiap satu kecil, setiap satu dengan niat baik. Koleksi piring keramik saya, ini memakan banyak ruang. Lebih baik kita letakkan di atas. Pot bunga saya di taman. Ini sangat berantakan. Saya akan menatanya ulang. Rak buku di ruang tamu dengan novel-novel Arman. Buku-buku ini sudah sangat tua. Kita sumbangkan saja. Dan saya, masih linglung karena duka, mengangguk. Karena saya pikir saya bersikap sulit, kuno, terpaku pada masa lalu. Tetapi perubahan nyata datang ketika mereka mulai mengubah rutinitas. Dulu, hari Minggu adalah hari suci di rumah ini. Kedua putri saya, Dewi dan Ayu, datang bersama cucu-cucu saya. Kami menyiapkan sate ayam, nasi goreng, atau apapun yang kami inginkan. Rumah dipenuhi tawa, anak-anak berlarian, kekacauan indah yang merupakan keluarga berkumpul. 3 minggu setelah tinggal bersama kami, Rina menyarankan, bagaimana kalau kita makan bersama setiap 2 minggu saja? Dimas dan saya butuh istirahat di hari Minggu. Lalu menjadi, bagaimana kalau sebulan sekali? Dan kemudian kami berhenti melakukannya. Suatu hari Minggu, Dewi datang tanpa pemberitahuan dengan kue dan bunga. Rina membuka pintu dengan piyama, dengan wajah tidak ramah. Aduh, Dewi, kami tidak tahu kamu akan datang. Tidak ada yang disiapkan. Dimas dan saya mau pergi keluar. Putri sulung saya mencari pandangan saya. Saya berada di dapur, merasa malu, tidak tahu harus berkata apa. Saya pikir kita masih makan bersama keluarga, kata Dewi dengan suara tegang. Ya, tapi sekarang kita semua tinggal bersama. Kita harus berkoordinasi lebih baik, bukan? Berkoordinasi. Seolah-olah bertemu dengan putri saya sendiri memerlukan izin. Dewi meninggalkan kue di meja, memberi saya ciuman dingin di pipi dan pergi. Dia tidak kembali selama 2 bulan. Teman-teman saya mengalami nasib yang sama. Teman akrab saya, Santika, yang dengannya saya minum kopi setiap hari Kamis selama 20 tahun, berhenti datang. Terakhir kali dia datang, Rina sedang melakukan yoga di ruang tamu dengan musik elektronik yang sangat keras. Aduh, maaf, Santika, saya tidak tahu kamu datang. Ini jadwal olahraga saya. Anda no, kenetanya kendase, kenetamar magaru, Santika. Merasa tidak nyaman di antara matras dan dupa yang dinyalakan Rina, minum kopinya dengan cepat dan pergi.
Sebaiknya ibu memberitahu saya ketika teman-teman ibu akan datang, kata Rina setelah itu tanpa mengangkat pandangan dari ponselnya. Supaya saya tidak melakukan aktivitas saya. Untuk tidak melakukan aktivitasnya. Di ruang tamu saya. Di rumah saya. Perlahan-lahan kehidupan sosial saya menghilang. Dan dengan itu menghilanglah para saksi dari apa yang sedang terjadi. Tetapi yang terburuk belum datang. Yang terburuk adalah ketika saya mulai memperhatikan bahwa Rina tidak hanya mengubah rumah. Dia mengubah anak saya. Dimas selalu penuh kasih. Dia menelepon saya setiap 3 hari sebelum mereka tinggal bersama saya. Dia bertanya bagaimana keadaan saya. Dia bercerita tentang pekerjaannya di toko bangunan. Dia membuat lelucon-lelucon buruk yang membuat saya tersenyum. Tetapi sekarang, tinggal di bawah atap yang sama, dia hampir tidak berbicara kepada saya. Dia pulang kerja terlambat dan langsung pergi ke kamarnya. Jika saya mencoba bertanya tentang harinya, dia menjawab dengan satu kata, "Baik, lelah, nanti kita bicara." Tetapi nanti itu tidak pernah datang. Suatu malam saya mendengar mereka berdebat di kamar mereka. Dindingnya tipis. "Ibumu bertanya apakah kita bisa menemaninya ke dokter hari Selasa," kata Dimas. "Untuk apa? Dia sudah tua. Dia bisa pergi sendiri." "Rina, itu ibu saya." "Tepat sekali. Itu ibu kamu. Bukan ibu saya. Saya sudah cukup dengan bekerja dan menjaga rumah ini tetap rapi. Saya tidak akan menjadi perawatnya juga." Ada keheningan. Saya menunggu Dimas membelanya. Saya menunggu dia mengatakan sesuatu, apapun. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan dalam keheningan itu saya memahami sesuatu yang mengerikan. Anak saya memilih dia di atas saya. Bukan dengan cara yang dramatis atau kejam, hanya dengan keheningan, dengan ketidakhadiran, dengan membiarkan dia berbicara tanpa menyangkalnya. Saya masuk ke tempat tidur gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena kemarahan yang tak berdaya. Keesokan harinya saya pergi ke dokter sendirian. Dan begitulah semuanya, sendirian ke pasar, sendirian ke rapat orang tua meskipun saya akan pensiun, sendirian di rumah ini yang penuh dengan orang tetapi terasa semakin kosong. Rina mulai memasak hanya untuk dia dan Dimas. Katanya karena mereka sedang menjalani diet khusus. Mereka meninggalkan piring kotor agar saya mencucinya. Mereka menggunakan televisi ruang tamu untuk serial mereka. Mereka menyalakan musik yang tidak saya mengerti. Mereka menerima kunjungan yang tidak mereka perkenalkan kepada saya. Dan saya menjadi semakin kecil, semakin tidak terlihat setiap hari dalam hidup saya sendiri. Sampai gembok itu tiba. Dan gembok itu adalah puncak dari segalanya. Karena saya menyadari sesuatu. Mereka tidak berbagi rumah saya. Mereka mengambilnya dari saya. Anak saya memandang saya seolah-olah saya adalah perabot tua yang menghalangi. Dan itu lebih menyakitkan daripada 1000 gembok. Dimas lahir pada suatu dini hari di bulan Juli, dengan guntur di luar dan tangan saya menggenggam tangan Arman sampai membiru. Itu adalah persalinan yang sulit. 36 jam berjuang. Tetapi ketika saya meletakkannya di dada saya untuk pertama kalinya, dengan mata kecilnya yang baru terbuka dan tangisan yang membelah jiwa saya bersumpah bahwa saya akan melindunginya dari segalanya. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya harus melindungi diri saya dari dia, atau lebih tepatnya, dari keheningannya. Karena Dimas tidak menyakiti saya dengan teriakan atau penghinaan. Dia menyakiti saya dengan menghilang, menjadi hantu yang tinggal di rumah saya, tetapi tidak lagi tinggal bersama saya. Saat itu hari Rabu. Saya ingat karena hari Rabu saya pulang lebih awal dari sekolah, pukul 2 siang, dan biasanya saya menemukannya makan di dapur. Kami berbicara tentang segalanya, tentang pekerjaannya di toko bangunan, bagaimana dia berurusan dengan pelanggan, tentang bos yang, katanya, bahkan tidak tahu cara memasang sekrup. Tetapi hari Rabu itu, 3 hari setelah insiden gembok, saya tiba dan rumah itu sunyi. Rina tidak ada, Dimas ada. Saya melihatnya duduk di ruang tamu, melihat ponselnya dengan kening berkerut. "Nak," kata saya dari pintu, "sudah makan? Saya bisa membuatkan nasi goreng." Dia mengangkat pandangannya sesaat. "Saya tidak lapar, Bu, terima kasih." Dan dia kembali ke layarnya. Saya berdiri di sana, dengan tas saya masih tergantung di bahu, merasa seperti baru saja berbicara dengan tembok. "Kamu baik-baik saja?" "Ya."
Ada masalah di tempat kerja? Tidak. Dimas, lihat saya. Dia menghela napas. Napas panjang yang Anda gunakan ketika seseorang mengganggu Anda. Dia meletakkan ponsel di sofa dan akhirnya menatap saya. Tetapi matanya kosong. Seolah-olah dia melihat saya tetapi tidak mengenali saya. Ada apa, Bu? Itu yang saya tanyakan padamu. Kita tidak lagi berbicara. Kamu tidak lagi menceritakan apapun kepada saya. Kamu tinggal di sini tetapi seolah-olah kamu tidak ada. Indo ruduna parari. Jukunilaikan pulaya rudu. Dia mengusap rambutnya. Gerakan yang dia lakukan sejak kecil ketika dia tidak nyaman. Saya lelah. Pekerjaan berat. Jangan diambil hati. Kata-kata yang sama yang digunakan Rina tentang gembok itu. Dan hari Minggu, Dewi mengatakan kamu mengundangnya makan dengan kalian tetapi kamu tidak memberitahu saya. Wajahnya berubah. Dia menjadi tegang. Itu mendadak. Saya pikir ibu punya rencana. Rencana apa yang akan saya miliki? Saya tinggal di sini. Ini rumah saya. Bu, jangan mulai. Mulai apa? Mulai ingin berbicara dengan anak saya sendiri? Dia bangkit dari sofa. Dia tidak lagi menatap mata saya. Dengar, Rina dan saya sedang mencoba menjalani hidup kami. Kami butuh ruang. Kami tidak bisa terus-menerus memikirkan, ibu tahu. Memikirkan saya. Kalian tidak bisa memikirkan saya. Bukan itu. Lalu, apa itu? Keheningan. Keheningan terkutuk yang telah menjadi jawabannya untuk segalanya. Saya harus pergi, katanya akhirnya. Rina sedang menunggu saya, dan dia pergi. Begitu saja, meninggalkan saya dengan kata-kata tersangkut di tenggorokan dan hati hancur berkeping-keping. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya menatap langit-langit, mengingat anak laki-laki yang adalah Dimas, yang naik ke tempat tidur saya ketika dia mendapat mimpi buruk, yang membuatkan saya gambar di sekolah dasar dan menempelkannya di kulkas dengan bangga, yang memeluk saya erat dan berkata, ketika saya besar nanti, saya akan membangunkan ibu rumah besar, Bu, dengan taman dan segalanya. Kemana anak itu pergi? Hari-hari berikutnya lebih buruk. Dimas mulai menghindari saya sepenuhnya. Dia pergi sebelum saya bangun. Dia kembali terlambat ketika saya sudah di kamar saya. Dan ketika kami bertemu di dapur atau lorong, dia menundukkan pandangannya dan mempercepat langkah, seolah-olah saya adalah orang asing yang tidak nyaman. Tetapi yang benar-benar menghancurkan saya adalah apa yang saya temukan seminggu kemudian. Saat itu hari Sabtu pagi, Rina pergi pagi-pagi ke salon. Rutinitas mingguan yang menurutnya sangat diperlukan dan berharga Rp1.200.000 setiap kalinya. Dimas sedang mandi. Dan saya, membersihkan ruang tamu seperti yang selalu saya lakukan, menemukan amplop manila yang terlupakan di antara bantal sofa. Saya tidak ingin mengintip. Sungguh tidak. Tetapi amplop itu memiliki logo bank. Dan itu terbuka. Di dalamnya ada laporan rekening, milik anak saya. Dan juga ada secari kertas dengan tulisan tangan saya. Surat yang saya tulis 2 tahun lalu. Ketika Dimas meminjam uang dari saya, tangan saya mulai gemetar ketika saya membacanya. Bu, saya janji akan mengembalikan Rp180 juta segera setelah pinjaman kami disetujui. Ini untuk uang muka rumah kami. Rina dan saya sudah menemukan rumah di dekat Surabaya. Sempurna untuk memulai hidup. Saya bersumpah demi ayah bahwa saya akan membayar ibu. Saya cinta ibu, Dimas. Rp180 juta. Tabungan yang saya dan Arman kumpulkan selama bertahun-tahun untuk masa pensiun kami. Uang yang saya simpan untuk keadaan darurat. Agar tidak menjadi beban bagi siapapun di masa tua saya. Saya meminjamkannya karena dia anak saya. Karena saya percaya padanya. Karena dia bilang itu untuk rumahnya. Tetapi menurut laporan rekening yang saya pegang, tertanggal hanya sebulan yang lalu, tidak ada rumah. Ada biaya Rp320 juta untuk agen otomotif premium. Sebuah mobil. Mereka telah membeli mobil mewah dengan uang saya dan pinjaman bank, dan mereka tidak pernah memberitahu saya apa-apa. Saya merasa lantai bergerak. Saya duduk di sofa karena kaki saya tidak lagi menopang saya. Saya membaca laporan rekening berulang kali, mencari kesalahan, mencari penjelasan yang bukan yang jelas, tetapi tidak ada kesalahan. Anak saya telah berbohong kepada saya. Dia telah menggunakan saya.
Dia telah mengambil tabungan seumur hidup saya dan menghabiskannya untuk menuruti keinginan istrinya. Saya mendengar shower dimatikan. Langkah Dimas mendekat. Saya menyimpan kertas-kertas itu dengan cepat ke dalam amplop dan meletakkannya di tempatnya. Ketika dia keluar, dengan rambut basah dan handuk di lehernya, dia menatap saya dengan terkejut. "Ah, ibu di sini?" "Ya. Saya sedang membersihkan." Dia mengangguk. Tidak nyaman. Dia pergi ke sofa, mengambil amplop itu tanpa berkata apa-apa dan pergi ke kamarnya. Dia bahkan tidak berpura-pura memberikan penjelasan. Sore itu, ketika Rina kembali dengan rambut yang baru ditata dan kuku dicat merah cerah, saya melihatnya berbeda. Saya melihatnya naik ke mobil abu-abu model terbaru yang diparkir di luar, yang seharusnya mereka beli dengan tabungan mereka. Dengan tabungan saya, dan sesuatu di dalam diri saya hancur secara definitif. Itu bukan hanya uang. Itu adalah pengkhianatan. Itu adalah mengetahui bahwa anak saya sendiri melihat saya sebagai bank, sebagai seseorang yang darinya dia bisa mengambil tanpa memberi, sebagai seseorang yang kebutuhannya tidak penting. Malam itu, sementara mereka makan malam di dapur berbicara dan tertawa seolah tidak terjadi apa-apa, saya tinggal di kamar saya. Saya tidak menangis. Saya tidak punya air mata lagi. Sebagai gantinya, saya merasakan sesuatu yang dingin dan jelas. Sebuah keputusan terbentuk seperti es di dada saya. Saya membuka lemari saya. Saya memindahkan kotak sepatu tua. Dan saya mengeluarkan kotak timah biru yang diwariskan ibu saya kepada saya sebelum dia meninggal dunia. Di dalamnya, ada hal-hal yang Dimas tidak tahu. Hal-hal yang tidak akan pernah dibayangkan Rina. Dokumen, surat kepemilikan, dan surat wasiat yang masih menguntungkan saya. Karena ternyata anak saya melupakan sesuatu yang sangat penting. Rumah ini memiliki pemilik, dan pemilik itu masih hidup, masih waras, dan sekarang sangat marah. Apa yang terjadi selanjutnya tidak mereka duga, bahkan saya pun tidak. Tetapi ketika saya melakukannya, itu mengubah segalanya selamanya. Di bagian belakang lemari saya menyimpan sesuatu yang mereka tidak tahu keberadaannya, kekuatan sejati saya. Kotak timah biru itu hanya berukuran sekitar 30 cm panjangnya. Ada bunga-bunga pudar yang dilukis di tutupnya dan sedikit penyok di sudut. Kenang-kenangan dari ketika jatuh selama pindah ke rumah ini, 25 tahun yang lalu. Bagi siapapun yang melihatnya, itu tidak lebih dari benda tua dan tidak berharga. Tetapi bagi saya, itu adalah peti perang. Saya mengeluarkannya pada malam Sabtu itu, setelah menemukan tentang uang itu. Saya meletakkannya di tempat tidur saya dengan hati-hati, seperti seseorang yang menggali sesuatu yang suci. Tangan saya gemetar saat membuka tutup yang berkarat. Aroma kertas tua menyerang saya lebih dulu. Kemudian saya melihat apa yang ada di dalamnya. Amplop-amplop kekuningan, dokumen-dokumen yang dilipat dengan hati-hati, foto-foto, dan buku catatan hitam dengan sudut-sudut yang terkelupas. Buku catatan ibu saya. Di sana, dengan tulisan tangannya yang miring dan rapi, tertulis semua pelajaran yang dia berikan kepada saya sebelum dia meninggal dunia. "Siti," katanya di hari terakhirnya yang jernih, dengan mata yang sudah redup karena penyakit tetapi suaranya tegas. Jangan pernah biarkan seseorang berpikir kamu bodoh hanya karena kamu baik. Kebaikan bukanlah kelemahan, dan seorang wanita yang tahu cara diam pada saat yang tepat lebih berbahaya daripada 100 pria yang berteriak." Saya tersenyum mengingatnya. Ibu saya juga seorang guru, dan dia mengajari saya bahwa informasi adalah kekuatan. Saya mengeluarkan dokumen pertama, surat kepemilikan rumah, asli, disegel, disahkan oleh notaris, atas nama saya. Siti Cahaya Janda dari Arman. Tidak ada satupun huruf pun yang menyebut Dimas, atau Rina, atau siapapun. Rumah ini adalah milik saya, seutuhnya, tanpa utang, tanpa hipotek, tanpa syarat. Saya mewarisinya dari orang tua saya ketika mereka meninggal dunia, dan Arman dan saya merenovasinya dengan tabungan kami sendiri. Setiap bata, setiap jendela, setiap ubin di kamar mandi telah dibayar dengan keringat 2 guru yang bekerja 40 tahun tanpa henti. Dimas tahu itu, atau setidaknya dia pernah tahu, tetapi mungkin Rina telah membuatnya lupa. Atau mungkin dia telah memilih untuk melupakannya karena dia merasa nyaman berpikir bahwa rumah ini akan menjadi miliknya suatu hari nanti,
Saya mengeluarkan dokumen kedua, surat wasiat saya. Saya telah membuatnya 5 tahun yang lalu, ketika Arman dan saya memutuskan untuk membereskan segalanya. Saat itu saya meninggalkan rumah dibagi rata untuk ketiga anak saya, Dimas, Dewi, dan Ayu. Tetapi surat wasiat itu bisa diubah. Dan bagian gelap dari diri saya, yang telah tertidur terlalu lama, mulai mempertimbangkan kemungkinan itu dengan sangat serius. Saya terus memeriksa. Saya menemukan salinan tagihan listrik, air, gas, pajak tanah. Semua atas nama saya. Semua dibayar oleh saya selama 3 tahun terakhir. Meskipun Dimas dan Rina hanya berkontribusi Rp1.500.000 bulanan yang hampir tidak menutupi biaya lemari persediaan. Rp1.500.000. Sebuah ejekan. Pajak tanah saja berharga Rp3.200.000 setiap 2 bulan. Listrik, Rp1.800.000. Gas, Rp1.100.000. Perawatan, perbaikan, hal-hal tak terduga. Semua itu saya bayar dengan pensiun guru saya. Rp11 juta bulanan yang menguap untuk memelihara sebuah rumah untuk 3 orang di mana hanya saya yang mengeluarkan uang nyata. Tetapi yang paling menarik ada di bagian bawah kotak. Sebuah kartu nama putih dengan huruf biru. Bapak Budi Santika, pengacara notaris, hukum keluarga dan properti. Budi telah menjadi murid saya di kelas 3 SD, lebih dari 30 tahun yang lalu. Salah satu pengacara paling dihormati di daerah itu. Dan dia berutang budi besar kepada saya. Saya telah meyakinkan ibunya untuk tidak mengeluarkannya dari sekolah ketika dia ingin menyuruhnya bekerja. Ibu Siti, katanya kepada saya di pemakaman Arman, menggenggam tangan saya erat-erat. Apapun yang ibu butuhkan, apa saja, hubungi saya saja. Ibu mengubah hidup saya. Saya melihat kartu itu. Kemudian saya melihat dokumen-dokumen itu. Dan kemudian, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, saya merasakan sesuatu yang bukan kesedihan atau kemarahan. Saya merasakan kendali. Keesokan paginya, hari Minggu, saya menunggu Dimas dan Rina pergi. Mereka telah berencana untuk sarapan dengan orang tua Rina. Pertemuan lain yang tidak pernah saya diundang. Begitu saya mendengar mobil menjauh, saya mengambil ponsel saya dan menelepon nomor Budi. Dia menjawab pada dering ketiga. Ibu Siti. Budi, nak, maaf mengganggu di hari Minggu. Ibu tidak pernah mengganggu. Ibu baik-baik saja? Ada apa? Kekhawatiran yang tulus dalam suaranya hampir membuat saya menangis. Sudah lama sekali seseorang benar-benar khawatir tentang saya. Saya butuh bantuanmu. Saya perlu meninjau beberapa dokumen dan mungkin membuat beberapa perubahan. Ada jeda. Perubahan pada surat wasiat ibu, antara lain. Bolehkah saya bertanya apa yang terjadi? Dan kemudian, duduk di tempat tidur saya dengan kotak biru terbuka di depan saya menceritakan semuanya. Gembok itu. Penghinaan. Rp180 juta. Cara rumah saya sendiri telah menjadi penjara di mana saya adalah penyusup. Budi mendengarkan tanpa menyela. Ketika saya selesai, keheningannya berbeda. Itu bukan ketidaknyamanan. Itu adalah seseorang yang sedang menghitung, berpikir, merencanakan. Ibu, apakah ibu punya bukti untuk semua ini? Saya punya kwitansi. Saya punya laporan rekening yang saya temukan. Saya punya pesan teks di mana Dimas berjanji akan mengembalikan uang itu. Dan rumah itu sepenuhnya atas nama ibu? Sepenuhnya. Tanpa utang. Tanpa apa-apa. Sempurna. Suaranya terdengar lebih tegas. Kalau begitu ini yang akan kita lakukan. Selama 1 jam berikutnya, Budi menjelaskan sebuah rencana. Itu bukan balas dendam. Itu adalah perlindungan. Itu adalah menetapkan batas-batas hukum yang tidak dapat dilanggar oleh Rina dan Dimas. Pertama, perbarui surat wasiat saya dengan notaris yang berbeda, yang tidak mereka kenal. Serahkan semuanya kepada putri-putri saya, dengan klausul khusus yang mengatakan bahwa Dimas hanya bisa mewarisi jika dia mengembalikan Rp180 juta itu kepada saya sebelum saya meninggal dunia. Jika dia tidak melakukannya, bagiannya akan dibagi antara Dewi dan Ayu. Kedua, buat inventaris notaris untuk semua aset saya di dalam rumah. Perabotan, peralatan rumah tangga, perhiasan, semuanya.
agar jelas apa yang milik saya dan apa yang milik mereka. Ketiga, siapkan ultimatum hukum. Jika dalam 3 bulan mereka tidak mulai membayar sewa yang adil, dihitung 5 juta rupiah bulanan, yang murah untuk rumah sebesar itu, atau tidak pergi, saya bisa memulai proses penggusuran. Tapi Budi, kata saya, dengan suara tercekat, dia anak saya. Saya tahu, Bu. Dan itulah mengapa saya memberi ibu pilihan yang bukan mengusirnya ke jalan besok, tetapi ibu harus melindungi diri ibu sendiri. Apa yang mereka lakukan kepada ibu bukanlah cinta, itu penyalahgunaan kepercayaan. Kata itu menghantam saya seperti air dingin. Penyalahgunaan. Apakah itu? Bisakah itu disebut penyalahgunaan ketika datang dari anak Anda sendiri? Pikirkan baik-baik, Bu, lanjut Budi. Tapi jangan terlalu lama. Semakin lama ibu menunda, semakin sulit untuk mendapatkan kembali rumah dan kedamaian ibu. Kami menutup telepon. Saya tetap duduk di tempat tidur, dikelilingi oleh kertas-kertas, merasa seperti baru saja melintasi garis yang tak terlihat, tetapi garis itu sudah dilintasi. Hanya saja bukan oleh saya. Saya menyimpan semuanya kembali ke dalam kotak biru. Saya menyembunyikannya di bagian belakang lemari, di belakang kotak musim dingin yang tidak pernah disentuh siapapun. Ketika Dimas dan Rina kembali sore itu, mereka menemukan saya di dapur, sedang menyiapkan sup ayam, seperti biasa. Seperti nenek tua yang tidak berbahaya yang mereka kira saya. Baunya enak, kata Dimas, terkejut melihat saya memasak. Saya pikir kita harus diet, tambah Rina dengan nada tajam. Saya tersenyum. Senyum yang telah saya sempurnakan dalam 40 tahun berurusan dengan orang tua murid yang sulit. Ini hanya untuk saya. Kalian lakukan urusan kalian sendiri. Rina berkedip, bingung dengan nada netral saya. Dimas menatap saya dengan sesuatu yang hampir tampak seperti rasa bersalah, tetapi tidak ada yang berkata apa-apa, dan saya terus mengaduk sup saya, tenang, sementara di benak saya bidak-bidak di papan catur yang tidak mereka ketahui keberadaannya sudah bergerak. Karena saya telah belajar sesuatu yang penting. Tidak selalu yang berteriak paling keras yang menang. Kadang-kadang yang menang adalah yang tahu cara menunggu dalam diam, dengan kesabaran seorang guru dan ketepatan seorang ahli bedah. Dan saya sudah cukup menunggu. Tetapi sebelum mengambil langkah berikutnya, sesuatu terjadi yang hampir merusak segalanya. Sesuatu yang membuat saya mempertanyakan apakah saya benar-benar mengenal orang-orang yang tinggal bersama saya. Hari itu, di depan seluruh keluarga, mereka memperlakukan saya seolah-olah saya tidak ada, tetapi saya membiarkan mereka berbicara. Karena setiap kata adalah tali yang mereka gunakan untuk menggantung diri mereka sendiri. Ulang tahun Dimas. 35 tahun. Dulu, tanggal-tanggal itu suci dalam keluarga kami. Arman bangun pagi-pagi untuk menggantung hiasan kertas. Saya menyiapkan kue favoritnya, 3 lapis dengan krim. Dewi dan Ayu datang dengan hadiah terbungkus kertas mengilap dan pelukan yang berlangsung selamanya, tetapi tahun ini berbeda. Saya akan mengadakan sesuatu yang kecil, kata Rina kepada saya 2 minggu sebelumnya, sambil mengecat kukunya di ruang tamu. Hanya kami dan keluarga saya. Sesuatu yang intim. Dan Ayersa, kan paskakan Bahagari, bagaimana dengan anak-anak? Tanya saya merujuk pada putri-putri saya. Aduh, Bu Siti. Ibu tahu bagaimana. Mereka selalu berakhir bertengkar karena hal-hal sepele. Lebih baik kita hindari drama. Mereka tidak bertengkar karena hal-hal sepele. Mereka bertengkar karena Rina memperlakukan mereka dengan penghinaan yang sama seperti kepada saya. Tetapi Dimas tidak pernah membela mereka. Dan makanannya? Saya mencoba lagi. Saya bisa membuat sate ayam yang disukai Dimas. Atau sop, jangan khawatir. Saya akan memesan semuanya. Ibu hanya perlu, santai saja. Santai saja. Seolah-olah saya adalah tamu di rumah saya sendiri, di ulang tahun anak saya sendiri. Hari itu tiba. Sabtu, 23 April. Cuaca lengket di pertengahan tahun. Sejak pagi, Rina mulai mengubah rumah. Dia melepas lukisan yang telah saya gantung kembali secara diam-diam. Dia meletakkan hiasan tengah meja modern dengan bunga buatan. Dia mengganti taplak meja dengan yang abu-abu minimalis yang, katanya, serasi dengan dekorasi. Saya mengamatinya dari bingkai dapur. Tidak terlihat.
Sementara dia memberi perintah dan mengatur di rumah saya seolah-olah itu miliknya. Dimas, pindahkan kursi itu. Jangan di situ. Lebih ke sudut. Sempurna. Anak saya patuh tanpa mengeluh, memindahkan perabotan dari satu sisi ke sisi lain, berkeringat dengan kaos putih. Apakah kalian butuh bantuan? Tawar saya. Rina bahkan tidak menoleh. Tidak. Kami hampir selesai. Ah, ya. Ibu bisa pergi ke kamar ibu sementara kami merapikan. Kami akan menggunakan ruang tamu dan kami tidak ingin ada yang menghalangi. Tidak ada yang menghalangi. Atau tidak ada siapapun yang menghalangi. Saya pergi ke kamar saya seperti anak yang dihukum. Saya menutup pintu dan duduk di tempat tidur, merasakan panas naik ke leher saya, penghinaan, kemarahan yang tertahan. Tetapi saya tetap diam. Saya mengeluarkan ponsel saya dari meja samping tempat tidur dan menyalakannya dalam mode senyap. Saya meletakkannya di atas meja rias saya, bersandar strategis pada sebuah buku, dengan kamera mengarah ke pintu yang setengah terbuka. Saya mulai merekam. Jika ada sesuatu yang diajarkan oleh tahun-tahun mengajar saya adalah ini. Ketika seseorang menyakiti Anda, dokumentasikan. Kata-kata dilupakan. Saksi mengubah versi mereka, tetapi video tidak berbohong. Pukul 6 sore para tamu mulai berdatangan. Pertama datang orang tua Rina, Bapak dan Ibu Purwanto. Ibu Purwanto masuk dengan daster bermotif bunga dan kacamata hitam yang sangat mahal, membawa kue dari toko kue mahal di Jakarta Selatan. Dia melihat ruang tamu dengan mata kritis, seolah menilai apakah semuanya sesuai standarnya. Aduh, nak, bagus sekali hasilnya. Selera kamu memang bagus. Selera bagusnya. Di rumah saya, dengan perabotan saya didorong ke sudut-sudut. Kemudian datang adik Rina, Dewi, bersama suaminya dan kedua anaknya yang nakal, yang segera mulai berlarian di seluruh rumah berteriak seperti hewan. Salah satu dari mereka menjatuhkan pot bunga saya. Tidak ada yang berkata apa-apa. Bahkan tidak mengambilnya. Saya berdiri di lorong, mengenakan blus hari Minggu saya dan anting mutiara saya, menunggu seseorang menyapa saya. Tidak ada yang melakukannya. Rina berjalan melewati saya seolah-olah saya adalah bagian dari dinding. Bapak Purwanto melihat saya sekilas dan mengangguk, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ibu Purwanto langsung mengabaikan saya. Dimas? Dimas terlalu sibuk membuka jus buah dan menyalakan musik. Saya duduk di kursi sudut, yang telah mereka tumpuk di samping rak buku, dan mengamati. Meja makan penuh dengan makanan yang tidak saya masak. Sate, ayam panggang, sop, makanan penutup Prancis. Semua dibayar dengan uang yang seharusnya tidak mereka miliki. Uang yang sama yang membenarkan mengapa mereka tidak bisa membayar saya sewa yang adil. Mari bersulang untuk anakku, teriak Rina sambil mengangkat gelasnya. Untuk ulang tahunnya yang ke-35, dan semoga ini menjadi awal dari fase terbaik kita bersama. Fase terbaik kita. Seolah-olah saya tidak ada di 35 tahun pertamanya. Seolah-olah saya tidak melahirkannya, membesarkannya, mendidiknya, mendukungnya ketika dia tidak punya pekerjaan, menghiburnya ketika pacar-pacarnya meninggalkannya. Semua orang bersulang, gelas-gelas beradu, tawa memenuhi ruang tamu, dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bersulang untuk saya. Kemudian Ibu Purwanto, setelah beberapa tegukan jus buah dan dengan nada merendahkan yang digunakan orang-orang yang menganggap diri mereka superior, melepaskan bom. Aduh, Rina. Untung kamu sangat sabar. Tidak semua orang tahan tinggal bersama ibu mertua, kan? Dia tertawa dengan tawa palsu yang membuat kulit saya merinding. Kalian pasti sangat berterima kasih kepada kalian sendiri. Tidak semua anak modern berkorban seperti ini, merawat orang tua mereka alih-alih meninggalkan mereka begitu saja. Berkorban, merawat, seolah-olah saya adalah beban. Rina tersenyum, menundukkan pandangannya dengan kerendahan hati palsu. Aduh, Bu, kami melakukan yang terbaik. Sudah di usia ibu memang sulit, kan? Tapi kami terus bersabar. Bu, kata itu yang terdengar penuh kasih di bulan-bulan pertama, dan sekarang adalah racun yang dibungkus madu. Saya bilang pada Dimas bahwa ketika ibunya sudah tua, lanjut Dewi, adik Rina, sambil menuang lebih banyak jus buah, dia tidak boleh tinggal bersama kami. Langsung ke panti jompo.
Itu yang paling sehat untuk semua orang. Tawa meledak. Dimas tersenyum tidak nyaman, tetapi tidak berkata apa-apa. Tidak ada. Bapak Purwanto menambahkan sedikit pendapatnya. Saya pikir sampai batas tertentu membantu itu baik. Tetapi ada saatnya orang tua harus mengerti bahwa siklus mereka sudah selesai, membiarkan anak muda hidup. Orang tua. Mereka berbicara tentang saya seolah-olah saya tidak ada di sana, seolah-olah saya adalah objek yang pada akhirnya harus disingkirkan. Ibu Purwanto menatap saya langsung untuk pertama kalinya sepanjang malam. Benar, Ibu Siti? Ibu mengerti bahwa mereka butuh ruang mereka? Mereka masih muda. Mereka punya impian. Mereka tidak bisa dibebani dengan, "Yah." Ibu mengerti maksud saya. Saya tetap diam. Saya tersenyum. Senyum yang telah saya sempurnakan dalam berminggu-minggu menahan penghinaan yang disamarkan sebagai nasihat. Dan saya membiarkan mereka terus berbicara, karena ponsel saya terus merekam setiap kata, setiap tawa kejam, setiap komentar meremehkan. Rina membawa kue. Mereka menyanyikan lagu ulang tahun. Dimas meniup lilin dan membuat permintaan. Mereka bertanya apa yang dia inginkan. Dan dia menatap Rina dengan mata penuh cinta, berkata, "Saya berharap kita segera punya rumah sendiri. Untuk memulai hidup kita yang sebenarnya." Hidup kita yang sebenarnya. Seolah-olah 3 tahun ini adalah kebohongan. Seolah-olah saya adalah rintangan sementara. Saya bangkit dari kursi saya. Kaki saya gemetar. Tetapi punggung saya tetap tegak. 40 tahun berdiri di depan 30 anak setiap hari telah mengajari saya untuk memiliki kehadiran. Saya pergi ke kamar saya. Selamat menikmati pesta kalian. Tidak ada yang menahan saya. Tidak ada yang berkata, "Jangan pergi." Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Rina hanya bergumam, "Selamat beristirahat, Bu." Saya menutup pintu kamar saya. Saya menghentikan rekaman. 3 jam 40 menit penghinaan yang didokumentasikan. Saya duduk di tempat tidur dengan ponsel di tangan. Saya memutarnya. Saya mendengarkan semuanya lagi. Dan kali ini saya tidak merasa sedih. Saya merasakan kejernihan. Karena mereka baru saja memberi saya persis apa yang saya butuhkan. Bukti tak terbantahkan bahwa saya tidak mengada-ada. Bahwa itu bukan salah saya. Bahwa ini adalah penyalahgunaan yang disamarkan sebagai hidup bersama. Saya menyimpan video itu di cloud. Saya membuat 3 salinan cadangan. Salah satunya saya kirim ke email Budi Santika dengan subjek, "Mendesak, bukti tambahan." Kemudian saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan saya tidur nyenyak. Karena saya tidak lagi sendirian dalam perang ini. Saya punya sekutu. Saya punya bukti. Dan di atas segalanya, saya punya rencana. Yang tidak mereka tahu adalah bahwa mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri, dan saya akan memegang sekopnya. Keesokan harinya saya melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Rina, sesuatu yang sesederhana surat. Tetapi semenghancurkan gempa bumi. Ketika Rina membaca surat itu, saya melihat bagaimana warna memudar dari wajahnya, karena kata-kata yang tepat, diucapkan pada saat yang tepat, bernilai lebih dari 1000 teriakan. Hari Minggu itu dimulai dengan tenang. Terlalu tenang. Ketenangan tidak nyaman yang tersisa setelah badai ketika udara masih berbau listrik dan kehancuran. Dimas dan Rina tidak keluar dari kamar mereka sampai pukul 11. Saya sudah bangun selama 2 jam. Saya sudah minum kopi saya, menyiram tanaman yang tersisa, dan melakukan sesuatu yang telah saya rencanakan sepanjang malam. Di meja makan, di antara sisa-sisa pesta yang belum dibereskan oleh siapapun, saya melihat gembok itu. Mereka meninggalkannya tergeletak di sana, di samping botol-botol kosong dan piring kotor. Seolah-olah itu sampah. Seolah-olah itu bukan simbol penghinaan saya hanya beberapa hari yang lalu. Saya mengambilnya. Ringan. Murah. Jenis gembok yang Anda beli di toko bangunan manapun dengan harga Rp80.000. Tidak ada yang istimewa. Tetapi bagi saya itu mewakili batas yang telah dilintasi. Saya pergi ke laci dapur tempat saya menyimpan peralatan saya. Saya mengeluarkan tang tua yang digunakan Arman untuk perbaikan rumahnya. Gembok itu menyerah dengan mudah. Terlalu mudah. Dengan sedikit kekuatan dan sudut yang tepat, belenggu itu terbuka tanpa masalah. Saya tersenyum. Gembok yang begitu simbolis,
begitu penuh kekuatan dalam pikiran Rina, tidak berguna sama sekali. Itu murni sandiwara, ilusi kendali murni. Sama seperti semua yang telah dia bangun di rumah ini. Saya meninggalkan gembok yang rusak di atas meja dapur. Di tempat dia akan melihatnya. Tetapi itu tidak cukup. Saya perlu mengirim pesan yang lebih jelas. Lebih permanen. Saya pergi ke kamar saya. Saya mengambil kertas dan pulpen. Bukan komputer. Bukan pesan teks. Surat tulisan tangan. Karena ada sesuatu dalam tulisan tangan yang membuat kata-kata lebih berat, yang menancap lebih dalam. Saya duduk di meja saya, yang sama tempat saya memeriksa tugas ratusan siswa selama puluhan tahun, dan menulis, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan ketepatan ahli bedah. Rina, saya memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa tentang gembok itu karena saya mengerti bahwa kamu berasal dari keluarga di mana ketidakpercayaan adalah hal yang normal. Saya tidak menyalahkan kamu untuk itu. Setiap orang membawa trauma dan cara mereka memandang dunia, tetapi saya ingin kamu tahu sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin kamu lupakan, atau yang tidak pernah dikatakan dengan jelas kepadamu. Rumah ini memiliki pemilik, dan pemilik itu adalah saya. Dokumen-dokumennya atas nama saya. Surat kepemilikan asli, disahkan notaris, tidak mungkin diubah tanpa kehadiran fisik saya, kartu identitas saya yang masih berlaku, dan sidik jari saya. Pengacara saya, Bapak Budi Santika, memiliki salinan bersertifikat dari semuanya, dan percayalah ketika saya mengatakan bahwa dia sangat baik dalam pekerjaannya. Saya tahu tentang surat kuasa notaris yang ingin kamu saya tanda tangani 6 bulan lalu. Kertas yang kamu tinggalkan secara tidak sengaja di atas meja dengan bagian-bagian penting ditandai dengan warna kuning. Saya tidak bodoh, Rina. Saya seorang guru. Saya mengajari lebih dari 800 anak membaca selama 42 tahun. Saya bisa membaca di antara baris-baris lebih baik dari yang kamu bayangkan. Saya juga tahu tentang 180 juta rupiah yang dipinjam anak saya untuk uang muka rumahnya. Rumah yang tidak pernah ada. Uang yang berubah menjadi mobil yang kamu kendarai setiap hari. Dan saya tahu apa yang kamu katakan tadi malam tentang saya. Saya merekam setiap kata. Ini bukan ancaman. Ini informasi. Informasi yang perlu kamu miliki untuk membuat keputusan yang lebih baik mulai sekarang. Ini adalah satu-satunya peringatan kamu. Jika kamu mencoba lagi untuk memasang gembok pada saya, secara harfiah atau metaforis, kamu akan mengenal Siti yang tidak ingin kamu kenal. Pikirkan baik-baik sebelum gerakan kamu berikutnya. Dengan keramahan yang masih tersisa, Siti Cahaya, janda dari Arman, pemilik sah rumah ini. Saya melipat surat itu menjadi 3 bagian sempurna. Saya memasukkannya ke dalam amplop manila, dan dengan tulisan tangan yang jelas saya menulis di bagian depan, untuk Rina, pribadi dan rahasia. Saya pergi ke lemari persediaan. Pintunya masih di sana, tanpa gembok, terbuka seperti seharusnya. Saya merekatkan amplop itu di tengah, setinggi mata, dengan selotip tebal. Tidak mungkin untuk tidak melihatnya. Kemudian saya pergi ke dapur. Saya membuat teh hangat dan duduk menunggu. Saya tidak perlu menunggu lama. Pukul 11.30 saya mendengar langkah kaki. Rina masuk ke dapur menyeret sandal rumah. Dengan rambut acak-acakan dan wajah lelah. Dia langsung menuju pembuat kopi. Kemudian dia melihatnya. Gembok yang rusak di atas meja. Dia berhenti tiba-tiba. Dia mengambil gembok itu. Dia memeriksanya. Dia mengerutkan kening. Kemudian dia melihat ke lemari persediaan. Dan di sana ada amplop itu. Besar. Manila. Dengan namanya. Saya melihatnya memucat bahkan sebelum dia membukanya. Dia mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Dia membukanya dengan canggung, merobek kertas itu. Dia mengeluarkan surat itu. Dan mulai membaca. Saya terus minum teh saya. Tampaknya tenang. Tampaknya teralihkan melihat keluar jendela ke arah taman. Tetapi saya melihat bayangannya di kaca. Saya melihat bagaimana matanya semakin terbuka dengan setiap baris. Saya melihat bagaimana mulutnya terbuka membentuk huruf O karena terkejut. Saya melihat bagaimana tangannya mulai gemetar ketika dia mencapai pertengahan surat. Ketika dia selesai membaca, dia melipat surat itu perlahan. Dia menatap saya. Saya tidak mengalihkan pandangan dari taman. Ibu Siti.
Suaranya terdengar kecil. Takut. Saya tidak menjawab. Ibu Siti, saya tidak. Ini salah paham. Saya memutar kepala saya perlahan. Saya menatap matanya, dan saya tidak tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun saya tidak tersenyum. Bagian mana yang salah paham? Bagian gembok yang saya lihat dengan mata kepala sendiri? Bagian uang yang memiliki laporan rekening suamimu sebagai bukti? Atau bagian hal-hal yang kamu katakan tadi malam tentang saya, direkam dalam video dengan tanggal dan waktu? Dia terdiam. Surat itu gemetar di tangannya. Kami, hanya mencoba, hentikan. Suara saya keluar tegas, dingin. Saya tidak ingin penjelasan. Saya ingin kamu mengerti bahwa rumah ini milik saya, bahwa saya memutuskan siapa yang tinggal di sini dan dalam kondisi apa. Dan jika kamu kembali tidak menghormati saya dalam bentuk apapun, kamu pergi, tanpa diskusi, tanpa kesempatan kedua. Tapi Dimas adalah anak saya, dan dia akan selalu mendapat cinta saya. Tetapi rumah ini milik saya. Dan di rumah saya harus ada rasa hormat, atau cari tempat lain untuk tinggal. Keheningan yang mengikuti sangat padat, berat, listrik. Rina menekan surat itu ke dadanya. Untuk sesaat saya pikir dia akan menangis, atau berteriak, atau membuat adegan dramatis yang sangat disukainya. Tetapi dia tidak melakukan semua itu. Dia hanya mengangguk, hampir tidak terlihat. Dan dia pergi ke kamarnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya mendengar pintu tertutup. Kemudian suara-suara teredam. Dimas bertanya apa yang terjadi. Rina menangis, menjelaskan, mungkin melebih-lebihkan. Saya tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasa mendapatkan kembali sesuatu. Tidak seluruh rumah saya, tidak seluruh hidup saya, tetapi sepotong kecil dan vital dari martabat saya. Saya menghabiskan teh saya. Saya mencuci cangkir saya. Dan saya pergi berjalan-jalan ke taman di kompleks, di mana tidak ada yang mengenal saya, di mana tidak ada yang menghakimi saya, di mana saya bisa bernapas tanpa merasa udara dijatah. Ketika saya kembali 2 jam kemudian, amplop manila itu telah menghilang dari lemari persediaan. Gembok yang rusak masih ada di atas meja, tetapi sekarang ada catatan di sampingnya, dengan tulisan tangan Dimas. Bu, kita perlu bicara. Saya mengambil catatan itu. Saya meremasnya di tangan saya. Dan saya tersenyum. Karena akhirnya, setelah 3 tahun keheningan, anak saya ingin bicara. Dan saya punya banyak hal untuk dikatakan. Percakapan itu mengubah segalanya, tetapi tidak seperti yang saya harapkan. Catatan Dimas tetap di atas meja selama 2 hari. 2 hari penuh di mana tidak ada dari kami bertiga yang berbicara lebih dari yang benar-benar diperlukan. Selamat pagi. Selamat malam. Butuh kamar mandi? Tidak lebih. Rumah itu menjadi ladang ranjau di mana setiap langkah harus diukur. Di mana setiap pintu yang ditutup terdengar seperti tembakan, di mana keheningan begitu padat sehingga hampir bisa dipotong dengan pisau. Rina menghindari pandangan saya. Ketika kami bertemu di dapur, dia mengambil apa yang dia butuhkan dan pergi dengan cepat. Seperti tikus yang ketakutan. Dia tidak lagi menyalakan musik dengan volume penuh. Dia tidak lagi mengatur ulang barang-barang saya tanpa izin. Dia tidak lagi membuat komentar menyakitkan yang disamarkan sebagai lelucon. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun ada ketakutan di matanya ketika dia melihat saya. Dan saya tidak akan berbohong. Bagian gelap dari diri saya menikmati ketakutan itu. Tetapi saya tahu ini sementara, bahwa ketakutan awal akan berubah menjadi kebencian. Bahwa kebencian akan berubah menjadi strategi. Bahwa Rina bukanlah tipe yang mudah menyerah. Jadi saya juga tidak menyerah. Saya mulai mendokumentasikan semuanya. Semuanya. Saya membeli buku catatan baru di toko alat tulis di sudut, hijau dengan spiral. Di halaman pertama saya menulis catatan pengeluaran rumah tangga, April 2025, dan saya mulai mencatat setiap rupiah yang keluar dari saku saya. Listrik, Rp1.847.000. Air, Rp634.000. Gas, Rp1.120.000. Pajak tanah, Rp3.200.000. Lemari persediaan, Rp4.500.000. Internet, Rp599.000. Telepon,
Rp250.000. Total bulanan yang saya bayar, Rp12.150.000. Kontribusi Dimas dan Rina, Rp1.500.000. Angka-angka tidak berbohong. Saya mensubsidi hidup mereka dengan lebih dari 10 juta rupiah bulanan. Dan itu belum termasuk ruang, perabotan, peralatan rumah tangga, penggunaan mobil yang kadang-kadang mereka ambil tanpa meminta izin. Tetapi angka-angka tidak cukup. Saya butuh lebih. Saya mulai merekam percakapan. Tidak sepanjang waktu. Hanya ketika ada sesuatu yang penting. Ponsel saya selalu di saku celemek saya. Dalam mode perekaman. Diskret. Seperti sore hari Kamis itu ketika saya mendengar Rina berbicara di telepon di teras. Dia pikir saya sudah keluar. Dia tidak tahu bahwa saya kembali untuk mengambil sweater saya. Tidak, Bu. Saya tidak melebih-lebihkan. Dia menjadi tidak tertahankan. Sekarang dia bertingkah seperti hakim. Seolah-olah dia adalah pemilik. Dia berhenti. Seseorang mengatakan sesuatu padanya di ujung telepon yang lain. Yah, memang dia pemiliknya secara hukum. Tetapi setelah semua yang telah kami lakukan untuknya, bukan? Kami sudah 3 tahun merawatnya. Menahan keanehan orang tua. Merawat. Menahan. Orang tua. Saya menyimpan rekaman itu dengan tanggal dan waktu. Saya juga mulai membuat salinan dari semuanya. Kwitansi, laporan rekening, pesan. Saya membawanya dalam map kuning yang saya sembunyikan di rumah Santika. Kamu baik-baik saja, Siti? Tanya dia kepada saya saat kami minum kopi di dapurnya. Khawatir dengan kantung mata yang saya bawa. Kamu terlihat berbeda. Saya sedang mempersiapkan diri. Kata saya singkat. Untuk sesuatu yang besar. Saya tidak menceritakan semuanya. Belum. Tetapi saya meninggalkan map itu padanya dengan instruksi yang jelas. Jika sesuatu terjadi pada saya, berikan ini kepada Budi Santika. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Santika menggenggam tangan saya. Takut. Jangan bilang begitu. Tidak akan terjadi apa-apa padamu. Saya tahu. Tetapi selalu lebih baik untuk bersiap. Sementara itu, di rumah saya terus dengan akting saya mulai berpura-pura pikun ringan. Lupa strategis, kebingungan yang diperhitungkan. Aduh, saya sudah makan. Tanya saya saat makan malam. Meskipun saya sudah makan dengan sempurna 2 jam sebelumnya. Hari apa hari ini? Gumam saya melihat kalender dengan kening berkerut. Di mana saya meninggalkan kacamata saya. Cari saya di seluruh ruang tamu. Padahal saya memakainya tergantung di leher saya. Saya melihat bagaimana Rina dan Dimas bertukar pandang. Pandangan yang mengatakan, lihat, sudah mulai. Dia sudah mulai hilang ingatan. Sempurna. Biarkan mereka berpikir begitu. Karena sementara mereka mengira saya bingung dan lemah, saya sedang memindahkan bidak-bidak di papan catur yang tidak bisa mereka lihat. Saya menelepon Budi 3 kali minggu itu. Saya ingin mengubah surat wasiat saya. Kata saya dalam panggilan pertama. Ibu yakin, Bu? Sepenuhnya. Dalam panggilan kedua saya memintanya menyelidiki apakah merekam percakapan di rumah saya sendiri itu legal. Dia membenarkan bahwa ya, semua yang direkam di ruang sendiri dapat diterima sebagai bukti. Dalam panggilan ketiga saya menceritakan rencana saya. Itu berisiko. Budi memperingatkan saya. Tetapi jika ibu sudah memutuskan, saya mendukung ibu. Hanya janji kepada saya bahwa ibu tidak akan melakukan apapun tanpa berkonsultasi dengan saya terlebih dahulu. Saya janji. Saya berbohong. Karena saya sudah merencanakan langkah selanjutnya. Jumat malam, Dimas akhirnya mengetuk pintu saya. Bu, kita bisa bicara? Masuk, nak. Dia masuk perlahan, dengan tangan di saku. Dia duduk di tepi tempat tidur saya. Di tempat yang sama di mana dia duduk ketika dia masih kecil ketika dia mendapat mimpi buruk. Tentang surat itu, ibu membacanya. Rina menunjukkannya kepada saya. Dia melihat ke lantai. Saya tidak tahu ibu merasa seperti itu. Kalimat itu hampir membuat saya tertawa. Atau menangis. Saya tidak tahu apakah itu kejujuran atau kebutaan yang disengaja. Dimas, lihat saya. Dia mendongak. Matanya adalah mata Arman. Mata coklat yang sama dengan bintik-bintik emas yang membuat saya jatuh cinta 40 tahun yang lalu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu tidak mau tahu?
Dia tetap diam. Dan dalam keheningan itu saya menemukan jawaban saya. 180 juta rupiah. Dia memulai. Saya tidak ingin membicarakan itu sekarang. Tapi Bu, saya akan membayarnya kembali. Saya janji. Hanya saja, Dimas, suara saya keluar tegas. Saya tidak datang ke dunia ini untuk dibayar. Saya datang untuk dihormati. Dan di rumah saya sendiri saya tidak merasa dihormati. Apakah kamu mengerti perbedaannya? Dia mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saya minta maaf. Saya tahu. Tetapi saya minta maaf tidak cukup. Saya perlu melihat perubahan. Perubahan nyata. Apa yang Ibu ingin saya lakukan? Dan disitulah pertanyaan yang telah saya tunggu-tunggu. Saya ingin kamu membiarkan saya hidup dengan damai di rumah saya. Saya ingin istrimu memperlakukan saya dengan rasa hormat dasar. Dan saya ingin kalian mulai berkontribusi secara adil terhadap biaya atau mencari tempat kalian sendiri. Dia berdiri tiba-tiba. Apakah Ibu mengusir kami? Tidak. Saya memberi kamu pilihan. 5 juta rupiah bulanan untuk sewa. Itu murah untuk rumah ini. Atau kalian bisa menabung dan mencari ruang kalian sendiri, seperti yang selalu kalian katakan akan kalian lakukan. Tapi, Bu, kami tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Kalian punya uang untuk mobil mewah, untuk pakaian mahal, untuk salon dan restoran. Suara saya tidak goyah. Kalian punya uang. Hanya saja kalian tidak ingin menggunakannya untuk saya. Dia berdiri di tengah ruangan, terbagi antara dua kesetiaan, dan sekali lagi dia memilih keheningan. Pikirkan baik-baik, kata saya lembut. Kamu punya waktu sebulan. Dia keluar dari kamar saya tanpa berkata apa-apa lagi. Malam itu saya tidak tidur. Saya tetap terjaga menatap langit-langit, bertanya-tanya apakah saya terlalu keras. Apakah saya telah melintasi batas dari mana saya tidak bisa kembali. Tetapi ketika pagi tiba dan saya melihat matahari masuk melalui jendela saya, menerangi foto Arman di meja samping tempat tidur, saya tahu saya telah melakukan hal yang benar. Karena cinta tanpa rasa hormat bukanlah cinta. Itu kebiasaan. Dan saya sudah menjadi kebiasaan terlalu lama. Sudah waktunya untuk menjadi sebuah keputusan. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan saya. Karena ternyata saya bukan satu-satunya yang punya rahasia di rumah ini. Ketika saya membuka peti itu di depan mereka, mata mereka dipenuhi keserakahan. Mereka tidak tahu itu jebakan. Batas waktu sebulan yang saya berikan kepada Dimas berlalu seperti pasir di antara jari-jari. 30 hari di mana ketegangan di rumah begitu tebal sehingga hampir bisa dikunyah. Rina terus menghindari saya, tetapi saya melihat sesuatu yang berbeda di matanya ketika dia pikir saya tidak melihat. Dia sedang menghitung, merencanakan, menunggu. Saya juga. Itu adalah Minggu sore, salah satu sore yang panas di bulan Mei di mana udara tidak bergerak dan segalanya tampak berhenti. Saya berada di kamar saya, menata ulang lemari musim panas. Saya mengeluarkan kotak-kotak tua, pakaian yang tidak lagi saya pakai, sepatu yang disimpan sejak zaman Arman. Dan kemudian, secara tidak sengaja, saya membiarkan pintu kamar saya sedikit terbuka, tepat ketika Rina lewat di lorong. Saya mendengar langkah kakinya berhenti. Kemudian, napas tertahan seseorang yang melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat tetapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Di tangan saya memegang peti beludru merah anggur. Itu indah, harus saya akui. Panjangnya sekitar 40 cm dan lebarnya 25 cm. Beludru itu usang di sudut-sudut, tetapi mempertahankan warna merah gelap itu, hampir seperti darah, yang memberinya suasana kuno dan misteri. Ada ukiran emas di tutupnya, inisial yang terjalin yang hampir tidak bisa dibedakan lagi. Itu milik nenek dari pihak ibu saya. Diserahkan kepada ibu saya, dan kemudian kepada saya. Di dalamnya saya menyimpan perhiasan keluarga. Tidak banyak. Kami tidak kaya, tetapi setiap perhiasan memiliki sejarah, memiliki bobot, memiliki nilai sentimental dan ekonomi. Saya membuka peti itu perlahan, seperti seseorang yang membuka harta karun, tahu betul bahwa Rina mengamati saya dari lorong. Saya mengeluarkan kalung mutiara. 36 mutiara alami, tidak beraturan, dengan kilau krem yang hanya diberikan oleh mutiara asli. Arman memberikannya kepada saya pada ulang tahun pernikahan kami yang ke-20.
Dia menabung selama 2 tahun untuk membelinya. Kemudian, anting-anting emas dengan zamrud. Kecil, diskret, tetapi asli. Warisan dari nenek saya, yang menerimanya dari ibunya sendiri pada masa revolusi. Bros Art Deco, perak dan onyx, sepotong dari tahun 30-an yang ibu saya gunakan pada acara-acara khusus dan yang bernilai, menurut penilaian terakhir yang saya lakukan 10 tahun yang lalu, sekitar 40 juta rupiah. Dan akhirnya, cincin itu. Cincin pertunangan yang diberikan Arman kepada saya di bawah pohon di pinggiran Jakarta. Emas putih dengan berlian kecil, tetapi berkilauan, dikelilingi oleh safir kecil. Saya meletakkannya di tempat tidur saya, satu persatu, mengaguminya di bawah cahaya yang masuk melalui jendela. Dan kemudian, seolah-olah baru menyadari kehadirannya, saya berbalik ke arah pintu. Aduh, Rina, saya tidak melihat kamu di sana. Dia melangkah maju, dengan mata terpaku pada perhiasan itu. Dia bahkan tidak lagi berpura-pura menyembunyikannya. Apakah itu asli? Saya tersenyum. Senyum nenek yang bangga menunjukkan harta karunnya. Ya, nak, ini milik keluarga. Sudah turun-temurun bersama kami. Saya mengambil kalung mutiara dan membiarkannya meluncur di antara jari-jari saya. Kalung ini hampir 50 tahun. Mutiara-mutiara itu alami. Lihat. Tidak seperti yang sekarang yang semuanya dibudidayakan dan seragam. Rina mendekat. Terhipnotis. Bolehkah? Dia mengulurkan tangan. Saya memberinya kalung itu. Dia mengambilnya dengan hati-hati yang berlebihan. Seperti seseorang yang memegang sesuatu yang tak ternilai, yang memang demikian. Ini indah, gumamnya. Matanya berkilauan dengan cara yang mengingatkan saya pada seorang anak di depan etalase permen. Pasti bernilai banyak. Ya, saya tidak pernah menjualnya. Tapi ya, saya kira begitu. Penilaian lama mengatakan bahwa, secara keseluruhan, ada sekitar 300 juta rupiah. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Siapa tahu sekarang. Saya melihat bagaimana dia menelan ludah. Bagaimana jari-jarinya membelai mutiara dengan rasa hormat bercampur keserakahan. Dan ini suatu hari nanti akan menjadi milik Dimas. Saya menyelesaikan kalimatnya. Yah, milik kalian. Untuk ketika saya sudah tiada, tentu saja. Ini untuk keluarga. Sesuatu berubah dalam ekspresinya. Sebuah cahaya menyala di matanya. Cahaya berbahaya yang saya kenal betul karena saya melihatnya pada orang tua murid ketika mereka menemukan bahwa seorang guru memiliki sesuatu yang mereka inginkan. Di mana ibu menyimpan sesuatu yang begitu berharga? Tanyanya mencoba terdengar santai. Di sini, di lemari saya. Saya selalu menyimpannya di sana. Saya berpura-pura khawatir. Meskipun akhir-akhir ini saya berpikir bahwa mungkin saya harus menyimpannya di kotak deposit bank. Ibu tahu, untuk berjaga-jaga. Darage namujo. Apa lu nemenkung ganjara? Ya, itu akan lebih aman, katanya cepat. Saya bisa membantu ibu membawanya ke bank jika ibu mau. Saya yakin dia mau. Aduh, nak, baik sekali. Ya, mungkin suatu hari nanti kita lakukan bersama. Saya mengambil kalung itu darinya dengan lembut dan menyimpan semuanya kembali ke dalam peti. Saya menguncinya dengan kunci kecil yang tergantung pada rantai. Rina mengikuti setiap gerakan dengan matanya. Baiklah, saya akan meninggalkan ibu untuk beristirahat, katanya akhirnya, tetapi kakinya tidak bergerak. Dia terus menatap peti itu seolah-olah dia ingin merekamnya dalam ingatannya. Ketika dia akhirnya pergi, saya menunggu 5 menit. Kemudian saya keluar dari kamar saya dan berjalan santai melewati ruang tamu. Rina ada di sofa dengan ponselnya, tetapi dia tidak menonton video atau media sosial. Dia ada di Google. Saya membaca pencarian di layarnya dari pantulan cermin lorong. Harga kalung mutiara alami, nilai perhiasan antik Indonesia, warisan perhiasan keluarga, siapa pewarisnya. Saya tersenyum dalam hati dan terus berjalan. Selama hari-hari berikutnya, Rina berubah total. Tiba-tiba dia bersikap ramah, penuh perhatian. Dia bertanya apakah saya butuh bantuan dengan belanjaan. Dia menawarkan untuk membuatkan saya teh hangat. Dia bahkan mencoba memasak sesuatu yang istimewa untuk saya. Meskipun rasanya tidak enak. Ibu Siti, katanya pada suatu sore Rabu.
dengan suara manis seperti madu beracun. Sudah ibu pikirkan tentang bank? Saya punya waktu besok. Kita bisa pergi bersama untuk membuka kotak deposit. Aduh, ya, tapi saya tidak tahu. Saya takut mereka meminta banyak dokumen. Jangan khawatir. Saya akan membantu ibu dengan semuanya. Saya bahkan bisa mencantumkan nama saya juga di kotak itu, supaya jika sesuatu terjadi pada ibu, kami punya akses. Ibu tahu, demi Dimas. Andan, apa nu sedunia Anda alunnya? Disitulah motif sebenarnya. Ide bagus, kata saya berpura-pura polos. Biarkan saya memikirkannya. Tetapi saya tidak memikirkannya. Sebaliknya, saya menelepon Budi. Dia sudah kena pancing, kata saya di telepon malam itu, mengunci diri di kamar mandi dengan air mengalir agar mereka tidak mendengar saya. Ibu yakin tentang ini, Bu? Itu risiko. Saya tahu. Tapi saya perlu dia menunjukkan niatnya yang sebenarnya. Dan ini sempurna. Ibu ingin saya menyiapkan dokumen. Ya, tetapi dengan klausul yang kita bahas. Keesokan harinya, saya memberitahu Rina bahwa saya telah membuat janji di bank untuk hari Jumat. Wajahnya berseri-seri seperti pohon cemara yang berhias. Sempurna. Saya ikut dengan ibu. Jangan khawatir tentang apapun. Hari Jumat tiba. Kami pergi ke bank. Kami membuka kotak deposit. Kami memasukkan peti berisi perhiasan. Dan kami menandatangani surat-surat. Yang Rina tidak tahu, karena dia tidak membaca cetakan kecil yang dijelaskan oleh petugas bank dengan cepat dan dia tanda tangani tanpa memperhatikan, adalah bahwa kotak itu membutuhkan 2 kunci untuk dibuka. Satu saya pegang. Yang lainnya dipegang oleh Budi Santika, dengan instruksi hukum yang sangat spesifik. Itu hanya bisa dibuka jika saya meninggal dunia secara alami, disertifikasi oleh dokter, dan setelah tinjauan notaris lengkap atas keinginan terakhir saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, secara mencurigakan, kotak itu akan dibekukan secara otomatis dan isinya akan masuk ke penyelidikan hukum. Rina punya akses ke kotak itu. Secara teknis, namanya ada di surat-surat, tetapi dia tidak bisa membukanya tanpa saya, dan jika saya meninggal, dia juga tidak bisa membukanya tanpa melalui proses hukum yang akan mengungkap setiap ketidakberesan. Itu adalah jebakan yang sempurna. Kami keluar dari bank. Rina tampak bahagia, percaya bahwa dia telah memenangkan sesuatu, bahwa dia telah mengamankan masa depannya. Dia tidak tahu bahwa dia baru saja menandatangani hukumannya sendiri, karena saya tidak hanya melindungi diri saya dari dia. Saya melindungi diri saya dari kecelakaan apapun yang mungkin terjadi pada saya dengan cara yang nyaman, dan di atas segalanya, saya sedang menciptakan bukti karakter sejatinya. Bukti yang akan saya butuhkan segera. Apa yang terjadi selanjutnya begitu cepat sehingga bahkan saya tidak siap, karena Rina membuat kesalahan. Kesalahan yang mengubah segalanya. Itu adalah Sabtu pagi ketika semuanya meledak, dan saya memastikan bahwa ada saksi. Ketenangan setelah kunjungan ke bank berlangsung tepat 12 hari. 12 hari di mana Rina bertindak sebagai istri anak yang sempurna. Dia bertanya tentang kesehatan saya. Dia menawarkan untuk mengantar saya ke dokter. Dia bahkan memberi saya syal rajutan agar saya tidak kedinginan di malam hari. Saya menerima semuanya dengan senyum dan terima kasih. Tetapi di dalam saya sedang mempersiapkan diri, karena saya tahu ini adalah mata badai. Ketenangan yang menipu itu sebelum semuanya meletus dengan amarah. Dan saya benar. Kamis malam, saat saya berpura-pura tidur, saya mendengar suara-suara di kamar Dimas dan Rina. Mereka berdebat, pelan, tetapi cukup keras sehingga saya menangkap kata-kata yang terpisah. Tidak bisa terus seperti ini. Rumah ini harus menjadi milik kita. Dia sudah tua. Berapa lama lagi? Notaris mengatakan kita bisa. Jantung saya berdetak kencang. Saya bangun tanpa suara, tanpa alas kaki, dan meletakkan ponsel saya dalam mode perekaman ke dinding yang kami bagi. Aplikasi yang direkomendasikan Budi memperkuat suara. Apa yang saya dengar membuat darah saya membeku. Sepupu saya bekerja di panti jompo, kata Rina. Dia bilang dengan surat keterangan dokter bahwa dia tidak lagi bisa mengurus dirinya sendiri. Kita bisa memasukkannya ke sana. Dan kemudian rumah itu akan bebas. Saya tidak tahu, Rina. Itu ibu saya. Memang kenapa? Dia sudah menghalangi bertahun-tahun.
Lihat kita, Dimas. Kita tidak bisa punya anak karena kita tinggal bersama ibumu. Kita tidak bisa menjalani hidup kita. Rumah ini seharusnya menjadi milik kita, sejak ayahmu meninggal. Tetapi secara hukum ada cara. Paman saya seorang pengacara. Dia bilang dengan surat kuasa notaris dan diagnosis pikun, kita bisa mengambil kendali atas asetnya. Dan kamu sudah lihat bagaimana keadaannya akhir-akhir ini. Dia lupa hal-hal. Dia bingung hari-hari. Bahkan dokter bisa menyatakan bahwa dia tidak lagi sehat. Saya merasa mual. Bukan karena apa yang mereka rencanakan, tetapi karena betapa baiknya akting saya berhasil. Terlalu baik. Saya tidak tahu apakah saya bisa melakukan itu. Suara Dimas tidak menunjukkan kejijikan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kemarahan seperti yang seharusnya dilakukan seorang anak yang membela ibunya. Aduh Dimas, jangan jadi pengecut. Itu demi kebaikan kita, demi masa depan kita. Selain itu, di panti jompo dia akan dirawat. Itu lebih baik untuk semua orang. Keheningan yang mengikuti lebih buruk daripada kata-kata apapun, karena itu berarti Dimas sedang mempertimbangkannya. Anak saya sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengunci saya untuk mendapatkan rumah saya. Saya menyimpan rekaman itu. Saya mengirimkannya ke cloud. Ketiga email berbeda, dan kemudian saya tahu bahwa saatnya telah tiba. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jumat pagi saya menelepon kedua putri saya. Dewi, Ayu, saya perlu kalian datang besok ke rumah. Kalian berdua, pukul 10 pagi. Ini mendesak. Ibu baik-baik saja, Bu? Tanya Dewi khawatir. Ya, tetapi saya perlu kalian di sini dan membawa suami kalian. Ini penting. Kemudian saya menelepon Budi. Sudah waktunya. Ibu yakin. Sepenuhnya. Siapkan semua yang kita bahas. Dokumentasi lengkap? Semuanya. Dan saya perlu kamu datang besok pukul 10. Dengan notaris jika memungkinkan. Dimengerti, Bu. Akhirnya saya menelepon Santika. Saya perlu kamu ada di sini besok. Sebagai saksi. Dan bawa ponselmu terisi penuh. Everdy Hauf. Mindis Bara, Kundarno Alabara Tahabarani, apa yang akan kamu lakukan, Siti? Saya akan mendapatkan kembali hidup saya. Hari Sabtu dimulai dengan cerah. Salah satu hari di mana langit begitu biru sehingga menyakitkan untuk melihatnya. Saya bangun pagi. Saya berpakaian dengan blus terbaik saya. Yang biru dengan bunga putih yang Arman berikan kepada saya pada ulang tahun terakhir kami. Saya memakai anting-anting mutiara saya. Saya menyisir rambut saya dengan hati-hati. Jika ini akan menjadi pertempuran, saya akan masuk sebagai ratu. Pukul 9.30 mereka mulai berdatangan. Pertama Dewi dengan suaminya, Budi. Putri sulung saya, dengan pandangan khawatir yang tidak hilang sejak dia masih kecil. Bu, apa yang terjadi? Tunggu sampai semua orang ada di sini, Nak. Kemudian Ayu dengan suaminya, Joko, dan kedua cucu saya, Rina dan Dimas. Anak-anak berlarian memeluk saya. Nenek, kami sudah lama tidak melihat nenek. Saya tahu, sayang, saya tahu. 10 kali ka anggai jari boluhai, ya lu bahai jalan jari boluhai jarika. Santika tiba tepat waktu dengan kantong kue kering yang dia letakkan di meja makan. Dan akhirnya, Budi Santika dengan tas kerja kulitnya dan seorang pria tua berjas yang dia perkenalkan sebagai notaris. Dimas dan Rina sedang sarapan di dapur. Ketika mereka melihat begitu banyak orang masuk, wajah mereka berubah. Ada apa ini? Tanya Rina sambil berdiri. Ini pertemuan keluarga, kata saya dengan suara tenang. Duduklah, semuanya. Saya punya hal penting untuk dikatakan. Asa, Ina Megabala Punikari, kami duduk di ruang tamu. Saya di sofa utama, yang dulunya milik Arman. Putri-putri saya di samping. Budi dan notaris berdiri di samping saya. Yang lain tersebar di kursi-kursi yang dibawa dari ruang makan. Rina dan Dimas tetap berdiri, tegang, seperti binatang yang terpojok. Kalian boleh duduk, ulang saya. Itu bukan saran. Mereka duduk perlahan di sofa abu-abu yang mereka beli. Saya menarik napas dalam-dalam dan mulai. Saya mengumpulkan kalian di sini karena saya perlu kalian semua mendengar ini. Dan saya butuh saksi atas apa yang akan saya katakan.
Saya mengeluarkan ponsel saya. Saya menghubungkannya ke speaker Bluetooth dan memutar rekaman malam Kamis. Suara Rina memenuhi ruang tamu. Sepupu saya bekerja di panti jompo. Dia bilang dengan surat keterangan dokter bahwa dia tidak lagi bisa mengurus dirinya sendiri. Kita bisa memasukkannya ke sana. Saya melihat bagaimana warna memudar dari wajah Dimas. Bagaimana Rina membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Dewi menutup mulutnya dengan tangan. Ayu mulai menangis. Saya membiarkan rekaman itu berlanjut sampai akhir. Sampai bagian di mana Dimas tidak mengatakan tidak, di mana dia hanya diam sebagai kaki tangan. Ketika selesai, keheningan di ruang tamu benar-benar mutlak. Bu, Dimas mencoba bicara. Saya mengangkat tangan. Saya belum selesai. Ini belum semuanya. Saya mengeluarkan map kuning yang saya simpan di rumah Santika. Saya membukanya di atas meja tengah. Di sini ada semua kwitansi rumah ini selama 3 tahun terakhir. Listrik, air, gas, pajak tanah, perawatan, semuanya dibayar oleh saya, dengan pensiun saya sebesar 11 juta rupiah bulanan. Saya meletakkan dokumen lain di atasnya. Di sini ada laporan rekening yang menunjukkan bahwa 180 juta rupiah yang saya pinjamkan untuk uang muka rumah digunakan untuk membeli mobil mewah. Mobil yang tidak pernah saya gunakan, yang bahkan tidak pernah ditawarkan untuk saya gunakan. Dokumen lain. Dan di sini ada tangkapan layar pesan antara Rina dan adiknya, di mana dia secara tekstual mengatakan, beberapa bulan lagi menahan orang tua itu dan rumah ini akan menjadi milik kita. Rina berdiri tiba-tiba. Kamu memata-matai ponsel saya. Itu ilegal. Budi berbicara untuk pertama kalinya, dengan suara profesional dan dingin. Sebenarnya, Bu, semua yang ada di map ini diperoleh secara legal. Rekaman dibuat di properti pribadi Ibu Siti, di mana dia memiliki hak penuh untuk merekam. Dokumen adalah salinan dari aslinya, dan pesan di foto dari laptop yang ditinggalkan suami ibu terbuka di ruang umum rumah. Rina berbalik ke arah Dimas. Katakan sesuatu. Jangan hanya duduk di sana. Tetapi Dimas tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap lantai dengan mata berkaca-kaca. Saya melanjutkan karena saya belum selesai. Saya ingin kalian tahu, kata saya menatap Dimas langsung, bahwa rumah ini tidak akan pernah menjadi milik kalian selama saya hidup. Saya sudah mengubah surat wasiat saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, rumah ini dibagi hanya antara Dewi dan Ayu. Dimas hanya bisa mewarisi jika dia mengembalikan 180 juta rupiah yang dia pinjam dari saya. Jika dia tidak mengembalikannya sebelum kematian saya, bagiannya dibatalkan. Notaris mengeluarkan dokumen. Ini adalah surat wasiat yang diperbarui, ditandatangani, dan disertifikasi 3 hari yang lalu. Ini sepenuhnya legal dan tidak dapat diganggu-gugat. Dimas akhirnya mendongak. Ada air mata di matanya. Bu, saya tidak pernah bermaksud. Tidak pernah bermaksud apa, Dimas? Tidak pernah bermaksud diam sementara istrimu merencanakan untuk mengunci saya? Tidak pernah bermaksud berbohong kepada saya tentang uang itu? Tidak pernah bermaksud membuat saya merasa tidak terlihat di rumah saya sendiri? Suara saya tercekat, tetapi saya tetap teguh. Saya akan memberi kalian satu pilihan. Hanya satu. Kalian punya waktu 30 hari untuk meninggalkan rumah ini. Saya bisa meminjamkan kalian 50 juta rupiah untuk sewa apartemen. Itu lebih dari yang kalian pantas dapatkan. Tetapi saya ibumu dan saya tidak akan membiarkan kalian di jalan. Ini konyol, teriak Rina. Ibu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Budi campur tangan lagi. Ya, dia bisa, Bu. Ini rumahnya. Kalian tidak punya kontrak sewa. Kalian tidak membayar sewa. Secara hukum kalian adalah tamu yang telah melebihi batas waktu sambutan mereka. Jika kalian tidak pergi secara sukarela dalam 30 hari, kami akan melanjutkan dengan penggusuran hukum. Dan dengan bukti-bukti ini, percayalah bahwa kami akan memenangkannya dengan cepat. Rina membuka mulutnya. Dia menutupnya. Dia membukanya lagi. Tetapi tidak ada suara yang koheren keluar. Dimas, anak saya. Anak yang pernah berjanji kepada saya bahwa dia akan membangunkan saya rumah besar. Menangis tersedu-sedu. Bu, maafkan saya. Tolong. Andinani masihnya bukan perbaduk serannya. Kerendinu tali bulumar haringgata pandangari. Dan di sana,
Melihat anak saya menangis, saya merasa sesuatu di dalam diri saya hancur juga, tetapi tidak ada jalan kembali. Yang tidak mereka pahami sederhana, cinta tidak bisa diminta. Itu diperoleh, dan itu hilang. Dan mereka telah kehilangannya sejak lama. Sekarang saya hanya mendapatkan kembali apa yang selalu menjadi milik saya, martabat saya. Apa yang terjadi dalam 30 hari itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, baik dan buruk. 30 hari yang mengikuti pertemuan itu adalah yang paling aneh dalam hidup saya. Rumah itu menjadi ruang yang terbagi, seolah-olah garis tak terlihat memisahkan wilayah musuh. Mereka di kamar mereka, saya di kamar saya. Dan di tengah, keheningan yang begitu berat sehingga menyakitkan untuk bernapas. Rina tidak lagi berbicara kepada saya, tidak satu pun kata. Ketika kami bertemu di dapur, dia mengambil apa yang dia butuhkan dan pergi seperti roh yang dikejar setan. Matanya menatap saya dengan belati kebencian setiap kali dia melihat saya. Dia tidak lagi berpura-pura ramah, tidak ada lagi topeng, dan dengan cara yang agak menyimpang, itu memberi saya kedamaian. Karena akhirnya kami bersikap jujur. Tetapi Dimas berbeda. Anak saya menjadi hantu yang berkeliaran di rumah dengan bahu terkulai dan pandangan kosong. Berat badannya turun. Dia berhenti berpakaian rapi. Kadang-kadang saya menemukannya duduk di taman, melihat tanaman Arman tanpa benar-benar melihat apa-apa. Suatu sore, 11 hari setelah pertemuan, dia mengetuk pintu saya. "Bu, boleh saya masuk?" Saya sedang menyulam taplak meja, aktivitas yang selalu menenangkan saraf saya. Saya meletakkan jarum. "Masuk." Dia masuk perlahan, seolah takut merusak sesuatu. Dia berdiri di tengah ruangan, dengan tangan di saku. "Saya ingin ibu tahu bahwa kami sudah menemukan apartemen di daerah Jakarta Selatan. Ada 2 kamar tidur. Itu bagus. Saya senang." Dia mengangguk, tetapi dia tidak pergi. Ada hal lain yang ingin dia katakan dan dia tidak tahu bagaimana caranya. "Bu, saya tidak pernah ingin hal-hal sampai seperti ini." Saya meletakkan sulaman itu di pangkuan saya. Saya menatap matanya langsung, mata Arman yang pernah menatap saya dengan pemujaan anak-anak. "Tapi itu terjadi kan?" "Ya." Suaranya tercekat. "Dan itu salah saya. Bukan salah Rina. Salah saya. Karena saya mengecewakan ibu. Saya membiarkan semuanya terjadi. Saya diam ketika seharusnya saya membela ibu. Saya merasa sesuatu di dada saya mengendur. Hanya sedikit. Mengapa Dimas? Mengapa kamu melakukan ini kepada saya?" Dia duduk di lantai. Di sana, sama seperti ketika dia masih kecil dan datang untuk mengaku bahwa dia telah merusak sesuatu atau mendapat nilai buruk. Air mata mengalir di pipinya tanpa kendali. Karena saya takut kehilangannya. Rina selalu intens, menuntut. Dan saya pikir jika saya tidak melakukan apa yang dia inginkan, dia akan meninggalkan saya. Seperti yang lain. Dia menyeka wajahnya dengan lengan baju. Saya tahu itu terdengar menyedihkan. Saya tahu itu bukan alasan, tetapi itu kebenaran. Dan saya? Apakah kamu tidak takut kehilangan saya? Saya pikir ibu akan selalu ada, bahwa ibu selalu memaafkan, bahwa saya bisa melakukan apa saja, dan ibu akan tetap mencintai saya. Kejujuran brutal dari pengakuan itu menghantam saya seperti batu. Karena dia benar, saya memang mengizinkannya. Saya telah mengizinkannya untuk percaya bahwa cinta saya tidak bersyarat sampai pada titik penghancuran diri, bahwa dia bisa menyakiti saya tanpa konsekuensi. Cinta seorang ibu itu besar, Dimas. Tetapi itu tidak tak terbatas. Ada batasnya. Dan kamu melintasi semua batas saya. Dia terisak, keras. Seperti anak kecil yang akhirnya mengerti bahwa tindakan memiliki konsekuensi nyata. "Apakah suatu hari nanti ibu bisa memaafkan saya?" Pertanyaan itu melayang di udara di antara kami. Kenyataannya adalah saya tidak tahu jawabannya. Belum. Saya tidak tahu, nak. Tetapi saya tahu ini. Pengampunan tidak menghapus apa yang terjadi. Dan meskipun suatu hari nanti saya memaafkanmu, hal-hal tidak akan pernah kembali seperti dulu. Karena saya berubah. Dan kamu juga harus berubah jika kamu ingin mendapatkan kembali sesuatu dari apa yang kamu hilangkan. Dia tetap duduk di sana,
di lantai kamar saya, menangis seperti yang tidak saya lihat dia menangis sejak dia berusia 8 tahun, dan jatuh dari sepedanya. Dan saya membiarkannya menangis, karena air mata itu diperlukan. Itu adalah bagian dari pembelajarannya. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari kotak dan pindahan. Dimas dan Rina mengemasi barang-barang mereka dengan gerakan mekanis. Saya tinggal di kamar saya hampir sepanjang waktu, membiarkan proses itu terjadi tanpa kehadiran saya. Dewi dan Ayu datang untuk membantu saya merapikan rumah setelahnya. Kami memindahkan perabotan abu-abu. Kami mengeluarkan perabotan lama dari gudang, yang memiliki sejarah. Kami memasang kembali gorden terakota. Kami menggantung lukisan Yogyakarta. Ibu baik-baik saja, Bu? Tanya Ayu kepada saya saat kami menggantung foto keluarga yang telah dilepas Rina. Saya sedih, saya akui. Tetapi saya juga damai. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun saya merasa damai. Pada hari ke-29, 1 hari sebelum batas waktu, sebuah truk pindahan tiba. Dimas dan 2 tukang angkut mengeluarkan semuanya. Pakaian, perabotan, kotak-kotak, sofa abu-abu yang sangat saya benci itu. Rina mengawasi semuanya dengan wajah penuh amarah yang tertahan. Dia tidak mengucapkan selamat tinggal. Dia bahkan tidak melihat saya. Dia naik ke mobil yang dibeli dengan uang saya, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dimas adalah yang terakhir keluar. Dia membawa sebuah kotak foto. Dia berhenti di pintu. Terima kasih untuk 50 juta rupiah. Saya akan mengembalikannya, bersama dengan 180 juta rupiah lainnya. Saya tidak tahu kapan, tetapi saya akan melakukannya. Jangan lakukan itu untuk saya, Dimas. Lakukan itu untuk dirimu sendiri, agar kamu belajar bahwa utang harus dibayar, bahwa janji harus ditepati. Dia mengangguk. Dan kemudian, dengan suara kecil, dia bertanya, bolehkah saya datang mengunjungi ibu? Suatu hari nanti, ketika keadaan lebih tenang. Saya memikirkannya. Benar-benar memikirkannya. Telepon saya dalam 6 bulan. Jika saat itu kamu telah menepati janjimu, jika kamu telah menunjukkan bahwa kamu berubah, kita bisa mencoba membangun kembali sesuatu. Tetapi itu akan berbeda. Dengan batas-batas. Dengan rasa hormat. Saya mengerti. Dia mendekat seolah ingin memeluk saya. Saya menegang. Saya belum siap. Dia menyadarinya. Dia berhenti. Dan hanya memberi saya ciuman di dahi. Saya cinta ibu. Dan saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf. Dan dia pergi. Saya menutup pintu di belakangnya. Saya bersandar pada kayu. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan menahan diri, menjadi kuat, menjadi strategis, saya mengizinkan diri saya untuk menangis. Saya tidak menangis untuk Dimas, atau untuk Rina, bahkan tidak untuk uang yang hilang. Saya menangis untuk ilusi yang hancur tentang apa yang bisa terjadi dan tidak pernah terjadi. Untuk anak yang saya besarkan untuk menjadi baik, dan entah bagaimana tersesat di jalan, untuk tahun-tahun yang tidak akan saya dapatkan kembali. Tetapi saya juga menangis lega, karena akhirnya rumah saya kembali menjadi milik saya. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyembuhan. Saya kembali mengundang teman-teman saya hari Kamis. Santika, Sinta, Dewi. Kami minum kopi dan kudapan hangat di meja saya, tanpa harus meminta izin, tanpa merasa menghalangi. Dewi dan Ayu mulai datang hari Minggu bersama cucu-cucu. Rumah itu penuh lagi dengan tawa anak-anak, aroma sate ayam, percakapan panjang yang hanya terjadi di keluarga yang benar-benar saling mencintai. Saya mengadopsi seekor kucing. Kucing oranye liar yang muncul suatu sore di taman saya. Saya memanggilnya Arman, karena dia memiliki mata emas yang sama dengan suami saya dan cara tenang yang sama dalam mengamati dunia. Dan perlahan-lahan saya mulai mengingat siapa saya sebelum saya menjadi wanita yang tidak terlihat dalam hidup saya sendiri. 6 bulan kemudian, Dimas menelepon. Bu, saya sudah membayar yang 50 juta rupiah. Saya menyetornya hari ini, dan saya punya 3 juta rupiah yang ditabung untuk yang lainnya. Saya tahu masih banyak yang kurang, tetapi saya sedang mengerjakannya. Bagaimana kabarmu, Nak? Ada jeda. Saya lebih baik. Rina dan saya sedang menjalani terapi. Dia masih marah pada ibu,
Tetapi setidaknya dia sedang berusaha memahami mengapa dia melakukan apa yang dia lakukan. Dan saya juga. Saya belajar untuk menetapkan batas. Untuk tidak terlalu takut, saya senang. Bolehkah saya datang mengunjungi ibu? Minum kopi. Setengah jam. Saya memikirkannya. Dan kali ini jawabannya lebih mudah. Ya, tetapi hanya kamu. Dan di kedai kopi, bukan di sini. Saya belum siap kamu masuk ke rumah ini. Saya mengerti. Saya cinta ibu. Saya juga, nak. Tetapi mencintai tidak berarti melupakan. Itu berarti mengingat dan memilih setiap hari untuk membangun kembali apa yang rusak. Indah Pulu Samudu Indah. 1 tahun setelah pertemuan keluarga yang mengubah segalanya itu, saya duduk di taman saya. Matahari sore menghangatkan wajah saya. Arman si kucing tidur di pangkuan saya. Tanaman saya berbunga karena akhirnya saya punya waktu untuk merawatnya. Tidak semuanya sempurna. Saya masih memiliki hari-hari yang sulit. Hari-hari di mana saya merindukan ide tentang apa yang bisa terjadi. Hari-hari di mana saya bertanya-tanya apakah saya terlalu keras. Tetapi kemudian saya ingat gembok itu. Penghinaan. Malam-malam di mana saya merasa seperti orang asing di tempat tidur saya sendiri, dan saya tahu saya melakukan hal yang benar. Karena saya mendapatkan kembali sesuatu yang lebih berharga daripada sebuah rumah. Saya mendapatkan kembali martabat saya, kedamaian saya, hak saya untuk hidup tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, tanpa harus membenarkan keberadaan saya. Dimas datang mengunjungi saya sebulan sekali. Kami minum kopi, kami mengobrol. Kami sudah 4 kali bertemu, dan setiap kunjungan sedikit kurang canggung dari yang sebelumnya. Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti kami akan kembali memiliki hubungan seperti dulu. Mungkin tidak, tetapi kami sedang membangun sesuatu yang baru. Sesuatu yang didasarkan pada rasa hormat timbal balik, pada batas-batas yang jelas. Pada cinta yang tidak lagi buta tetapi sadar. Dan itu sudah cukup. Karena saya belajar sesuatu yang seharusnya sudah saya pelajari sejak lama. Kekayaan sejati tidak terletak pada apa yang Anda miliki, tetapi pada apa yang tidak Anda izinkan untuk diambil dari Anda. Kedamaian Anda. Martabat Anda. Hak Anda untuk hidup tanpa meminta maaf karena ada. Dan itu tidak akan pernah diambil dari saya lagi. Kisah ini saya bagikan bukan agar saya dihakimi, atau agar saya dipuji. Saya membagikannya karena saya tahu ada banyak wanita di luar sana yang mengalami hal yang sama, merasa tidak terlihat di rumah mereka sendiri, menahan diri karena mereka pikir itu yang harus mereka lakukan. Dan saya ingin mereka tahu ini. Mereka tidak harus menahan diri. Mereka tidak harus menjadi martir. Mereka bisa menetapkan batas. Mereka bisa mengatakan tidak. Mereka bisa mendapatkan kembali hidup mereka. Tidak pernah terlambat untuk membela diri sendiri. Tidak pernah terlambat untuk memilih diri sendiri. Saya melakukannya pada usia 67 tahun. Dan jika saya bisa, Anda juga bisa. Jangan biarkan siapapun membuat Anda merasa tidak berarti. Bukan anak Anda, bukan istri anak Anda, bukan siapapun. Anda sudah cukup. Anda selalu begitu. Dan Anda pantas dihormati. Terutama di rumah Anda sendiri. Terutama dalam hidup Anda sendiri. Kesabaran tidak berarti menerima perlakuan tidak adil. Rasa hormat dan martabat adalah pondasi keluarga. Dan keadilan akan selalu terwujud bagi mereka yang berani memperjuangkan haknya dengan bijak, bukan dengan amarah,